Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini dengan NIM 21042188. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iip Permana STMT. Adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu materi pertemuan 15 mengenai democratic governance dan collaborative governance. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu democratic governance. Apa itu governance? Governance ialah pemerintah. Pemerintah terdiri dari orang-orang dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menjalankan atau memerintah suatu negara, negara bagian, provinsi, wilayah, atau komunitas. Sedangkan democratic governance adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antar aktor sebagai basis kebijakan sosial di Indonesia. Model ini bertumpu pada beberapa hal dasar yaitu resource exchange, interdependence, trust, negosiasi, dan reciprocity. Office for Democratic Institution and Human Rights yang disingkat dengan ODIHR atau Kantor Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia merancang dan mengimplementasikan program untuk membantu negara-negara peserta untuk meningkatkan hukum, institusi dan proses demokrasi dengan fokus pada penguatan parlemen dan memastikan sistem partai politik yang pluralis. Kantor membantu negara-negara peserta dalam mengatur pembiayaan partai politik sejalan dengan komitmen OSCE dan dalam meningkatkan kapasitas parlemen untuk melaksanakan fungsi legislatif, perwakilan, dan pengawasan mereka. Tata kelola yang demokratis adalah landasan sistem nilai dan standar OSCE. Ini adalah sistem pemerintahan di mana institusi berfungsi sesuai dengan proses dan norma demokrasi, baik secara internal maupun dalam interaksinya dengan institusi lain. Pekerjaan ODIHR tentang pemerintahan demokratis berlabuh pada standar yang telah disepakati oleh negara-negara peserta OSCE, termasuk pluralisme politik, akuntabilitas dan daya tanggap interinstitusional, masyarakat sipil yang aktif, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan pemilihan serta untuk meningkatkan tata pemerintahan yang demokratis dengan meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam politik, memperkuat parlemen, mengembangkan lanskap politik multipartai, mencegah penyalahgunaan sumber daya negara, dan menindaklanjuti rekomendasi yang dibuat oleh misi pemantau pemilu. Dalam banyak kegiatan ini, ODIHR bekerja dalam kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil lokal, mendorong mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam debat tentang tata pemerintahan yang demokratis. ODIHR memperkuat kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perdebatan ini dengan menyediakan akses ke alat, keahlian, dan jaringan ODIHR. Adapun dukungan parlemen yaitu OSCE melalui banyak operasi lapangannya menjawab kebutuhan parlemen untuk membantu memastikan bahwa mereka mampu menjalankan peran mereka secara efektif. ODIHR mendukung operasi lapangan dengan memberikan saran dan keahlian serta berbagi pengetahuan dan alat jaringan. Misalnya, ODIHR sekarang bermitra dengan Agora, database online internasional tentang informasi dan praktik terbaik tentang penguatan parlemen. Dalam kesempatan tersebut, ODIHR juga bekerja secara langsung dengan parlemen di negara-negara peserta OSCE. Misalnya, ODIHR telah membantu parlemen Georgia dalam hal koordinasi donor, penjangkauan, dan pengembangan strategi reformasi. Adapun dalam mengembangkan lanskap politik multipartai, salah satu tujuan ODIHR adalah untuk mendukung negara-negara peserta dalam melembagakan sistem multipartai sepenuhnya dan untuk memastikan bahwa semua partai bekerja untuk melestarikan sistem ini terlepas dari partai mana yang berkuasa. Undang-undang dan peraturan partai politik yang dirancang dengan baik dan ditegakkan dengan benar membantu menciptakan lingkungan di mana partai dapat secara efektif menjalankan fungsi demokrasi esensial mereka.
ODIHR mengembangkan dan menerbitkan pedoman peraturan partai politik, sebuah inisiatif bersama dengan inovatif dengan Komisi Venesia Dewan Eropa yang memberikan panduan untuk penyusunan dan penerapan undang-undang dan peraturan tentang partai politik. Pedoman tersebut memberikan gambaran tentang praktik baik yang dapat diterapkan di seluruh jajaran sistem demokrasi di wilayah OSCE. ODIHR juga telah bekerja dengan think tank di sejumlah negara seperti di Georgia, Moldova, Ukraina, dan Tajikistan untuk membuat laporan tentang tantangan membangun sistem multipartai dalam konteks tertentu. Laporan tersebut memberikan rekomendasi tentang bagaimana mengatasi tantangan tersebut dengan mereformasi undang-undang dan peraturan yang mengatur partai politik. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu collaborative governance. Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar pelaku, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independen. Collaborative governance yaitu institusi pemerintahan secara langsung mengajak para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan secara bersama-sama dalam sebuah forum yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan ada kebebasan, yang bertujuan membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program dan aset publik. Menurut Ansel dan Gesch tahun 2007, bersatunya institusi publik dan pihak terkait non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan melalui konsensus dan partisipasinya yang hasilnya ditanggung bersama dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Intinya yaitu collaborative governance merupakan sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus dan deliberatif, dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Definisi ini menekankan 6 kriteria penting. 1. Forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga. 2. Peserta forum termasuk aktor non-negara. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya dikonsultasikan oleh badan publik. 4. Forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif. 5. Forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus. 6. Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik. Kondisi yang mendukung tata kelola kolaboratif yang pertama adalah berbagai pemangku kepentingan yang saling bergantung. Kedua, hierarki yang lemah atau tidak ada, di mana keberhasilan tergantung pada komitmen sukarela atau investasi dari pemangku kepentingan independen, di mana ide atau pendapat pemangku kepentingan untuk penetapan agenda. 3. Di mana karakter saling ketergantungan membutuhkan kerjasama dan multilateral. Terakhir yang keempat, di mana karakter masalah multidimensi membutuhkan komunikasi berkualitas tinggi. Adapun alasan perlunya collaborative governance, yang pertama, kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi. Yang kedua, konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam. Yang ketiga, upaya mencari cara baru untuk mencapai legitimasi politik menurut Ansel and Gesch dalam Sudarmo 2011. Ciri-ciri collaborative governance yang pertama, adanya kesetaraan di antara pelaku atau pemangku kepentingan. Yang kedua, sifat partisipatif dan menghindari tekanan politis dan administratif atau konsensus. Yang ketiga, kendati struktur formal tetap lentur dan cenderung sederhana. Yang keempat, fokus terhadap penyelesaian kebijakan dan program secara lebih efektif. Adapun aspek collaborative governance, yang pertama, eksistensi forum deliberatif. Yang kedua, pelaku majemuk meliputi negara dan non-negara. Yang ketiga, berorientasi konsensus. Yang keempat, terkait kebijakan publik menurut Ansel dan Gesch tahun 2007.
Kesimpulannya yaitu democratic governance adalah gagasan yang mengedepankan kolaborasi antar aktor sebagai basis kebijakan yang bertumpu pada beberapa hal dasar: resource actions, interdependence, trust, negosiasi, dan reciprocity. Selama beberapa dekade terakhir, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan permusuhan dan cara-cara manajerial dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Tata kelola kolaboratif telah dikenal menyatukan pemangku kepentingan publik dan swasta secara kolektif forum dengan badan-badan publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus, di mana merupakan serangkaian faktor yang sangat penting dalam proses kolaboratif itu sendiri. Faktor-faktor ini termasuk dialog tatap muka, membangun kepercayaan, dan pengembangan komitmen dan pemahaman bersama. Adapun siklus yang baik kolaborasi cenderung berkembang ketika forum kolaboratif fokus pada kemenangan kecil yang mendalami kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Baiklah, sekian dulu pembahasan saya pada video kali ini. Terima kasih sudah perhatian.